Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 2 September 2024. Saya Romo IA Indra Pamungkas. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Di awal bulan baru ini, limpah syukur kita haturkan pada Allah melalui karunia-Nya hari ini. Kita masih diberi kepercayaan untuk menerima sekaligus mewartakan kabar baik bagi dunia. Maka kita perkuat keteguhan iman dengan mendasarkan hidup dari sabda Allah melalui Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus pun membuka kitab itu dan menemukan ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Yesus lalu berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat sedang menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu maka sangat marahlah semua orang di rumah ibadat. Mereka lalu bangkit dan menghalau Yesus keluar kota, serta membawanya ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, penerimaan tulus hati kita akan kedatangan Yesus sungguh menjadi penting. Ketulusan itu berarti kita gembira menyambut Yesus apapun situasinya, bukan hanya ketika terjadi mukjizat, penyembuhan ataupun pertolongan saja, tetapi juga ketika Yesus datang dengan segala macam pengajaran yang terkadang membuat kita harus berpikir mendalam. Atau ketika Yesus datang menegur kita, bahkan mungkin ketika Yesus seolah-olah diam tanpa perbuatan. Kita tetap harus menerima dengan hati yang tulus kehadiran Yesus itu, demi perkembangan iman menuju pada kematangan. Kesalahan orang-orang Nazaret hari ini adalah mereka kurang bisa menerima Yesus, berbekal keadaan hidup Yesus masa kecil. Mereka tahu latar belakang Yesus. Mereka pun menganggap Yesus hanyalah orang biasa sama seperti mereka. Hal itu membuat hati mereka tertutup dalam penerimaan terhadap Yesus, sehingga tidak ada kepercayaan dan iman kepadanya. Kita diharapkan tidak seperti orang-orang Nazaret tadi. Kita diminta tulus menerima Yesus kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun situasinya. Dengan menerima Yesus, kita akan memperkuat iman dan akhirnya mengikuti kehendak-Nya menuju pada karya penyelamatan yang sempurna. Untuk itu, selamat menghayati kehadiran Yesus hari ini dengan aneka kesibukan masing-masing. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan iman kami.
Syukur pula bahwa kami diperkuat dalam iman melalui aktivitas hidup harian. Pagi ini kami mohon teguhkanlah hati kami dalam menerima Yesus Putramu. Berilah kami kegembiraan sejati agar bisa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Bimbing kami dalam mendengarkan suaranya dan luruskanlah jalan hidup kami seturut kehendak-Mu. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.